Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustadz Joko Supriyanto selaku Mudir Ma'had yang tidak bisa hadir pada acara kali ini, dan yang saya hormati para jajaran Dewan Juri dan jajaran Asatidah, dan yang saya banggakan para khotbah, dan yang saya hormati para hadirin sekalian. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan jika diibaratkan ranting-ranting di dunia ini sebagai penanya, lautan seluas samudra ini sebagai tintanya, serta dedaunan-dedaunan di dunia ini sebagai kertasnya, niscaya tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Berdasarkan firman Allah dalam kitabnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang ketiga kalinya, saya selalu khatib tidak bosan-bosannya berwasiat pada hadirin sekalian, khususnya pada diri khatib pribadi, agar selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa. Karena sebaik-baik bekal menuju kematian adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan saya tidak lupa berterima kasih pada MC yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk berkhutbah bahasa Indonesia dengan judul Anjuran Berbuat Kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, bertakwalah pada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan pada kita semuanya untuk berbuat baik dalam banyak ayat Al-Quran. Allah memberitahukan bahwa Ia menyukai orang-orang yang berbuat baik serta tidak meremehkan pahala orang-orang yang baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan," yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Ibnu Rajab mengatakan tentang makna ayat ini, tidak ada balasan bagi orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang tidak disembah kecuali Allah, dan melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali surga. Allah berfirman, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Yunus ayat 26. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan tentang makna ayat ini, tidak ada balasan bagi orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan hal ini sesuai dengan apa yang disiap Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan hal ini sesuai apa yang dibalaskan pada kita, bahwa Islam berbuat baik pengertiannya adalah seorang mukmin beribadah pada Tuhannya dengan menghadirkan pengawasannya di dunia, sehingga balasan bagi mereka adalah mereka memandang wajah Allah yang mulia di surga. Kebalikannya adalah orang-orang kafir yang diberitakan Allah ketika di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sekali-kali tidak, sesungguhnya pada hari itu benar-benar tertutup rahmat Tuhan mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Itulah balasan bagi mereka di dunia tatkala dosa-dosa menumpuk dalam hati mereka, sehingga menghalangi mereka untuk mengenal Allah dan menghadirkan pengawasannya di dunia. Sehingga balasan bagi mereka adalah mereka terhindar dari melihat wajah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menyerahkan diri pada Allah sedang ia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh. Quran Surah Luqman ayat 22. Sedangkan maksud menyerahkan diri pada Allah adalah memurnikan amal perbuatan dari syirik. Berbuat baik dalam beramal adalah maknanya adalah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Amal perbuatan apapun jika tidak memenuhi dua syarat ini, maka bagaikan debu yang berterbangan. Berbuat baik atau ihsan banyak sekali macamnya. Di antara adalah ibadah kepada Tuhan. Bagaimana dijelaskan oleh Muhammad SAW ketika Jibril bertanya padanya, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, engkau menyembah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Maknanya adalah seseorang menyembah Tuhannya dengan menghadirkan pengawasannya di dunia, seakan-akan berada di hadapannya. Dengan begitu akan hadir rasa takut dan juga gemetar serta pengagungan. Begitu juga menimbulkan sikap ikhlas beribadah pada Allah. Siapa yang sampai pada tingkatan seperti ini, berarti ia telah mencapai tingkatan tertinggi dalam agama. Di antara berbuat baik adalah berbuat baik pada dari golongan manusia maupun binatang, dengan cara menolong yang teraniaya, memberi makan yang kelaparan, bersedekah pada yang membutuhkan, dan mendamaikan antar sama manusia. Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada kita untuk menyampaikan kebaikan pada mereka dan menolak keburukan pada mereka. Di antara macam berbuat baik adalah berbuat baik pada binatang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada suatu ketika ada seorang laki-laki pergi ke sebuah sumur, kemudian turun di dalamnya lalu minum. Sedangkan di atas sumur ada anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Laki-laki itu pun merasa kasihan terhadapnya. Kemudian ia melepaskan salah satu sepatunya lalu memberikan minum pada anjing tersebut. Allah berterima kasih padanya dan kemudian memasukkannya ke dalam surga. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada pada taman-taman surga dan mata-mata air sambil menerima segala pemberian dari Rabb mereka. Sungguh mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Quran Surat Al-Dhariyat ayat 15-19. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab mereka mendapatkan kemuliaan yang besar seperti ini, yaitu karena amal perbuatan yang mereka lakukan, yaitu berupa salat dan beristighfar saat pagi hari. Serta bersedekah. Sedangkan berhubungan dengan makhluk ada yang hukumnya berbuat baik dengan makhluk, ada yang hukumnya sunnah seperti sedekah pada yang membutuhkan dan membantu yang membutuhkan.
Sedangkan ada juga yang wajib, yaitu berbuat baik pada kedua orang tua dan juga kepada keluarga dengan menjalin silaturahmi. Allah berfirman, tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas pada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 91. Tiada dosa. Allah menjelaskan, tidak berdosalah orang yang meninggalkan jihad karena fisik dan finansial. Dan mereka akan sama-sama mendapatkan pahala jihad karena niat dan tujuannya yang benar. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari khutbah saya adalah, pertama, kita sebagai seorang muslim harus niat berbuat kebaikan, baik dari golongan manusia maupun hewan, karena Allah akan menghitung setiap amal perbuatan kita yang baik maupun yang buruk. Yang kedua, kita harus selalu meniatkan ibadah kita hanya pada Allah semata, tidak menyekutukannya sedikit pun. Sebelum saya tutup khutbah saya, marilah kita berdoa pada Allah, karena doa merupakan senjata orang mukmin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhan nasu sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ila dinik, ya musarrifal qulub sharif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin wa fi Indonesia wa fi Iraq wa fi Suriah. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian khutbah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.